ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أما بعد الحمد لله الذي هدينا وألفنا بين قلوبنا وأصلحنا وأرسلنا للإيمان ودينا الإخوان ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أصدقنا وتباركنا إلى يوم الآخر. الحمد لله صلاة pada jamaah salat maghrib Indonesia salat Jumat. Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan untuk saudara-saudara kita semua. Kita berharap kepada syafaat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang disampaikan dan dimuliakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق. يا الله dengan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka atau mohon kepadamu selamatan keselamatan atas dapat menyelamatkan agama ini atau menyelamatkan agama dan hidupku. Selamatan fi mu'afiatan fi jasad begitu ya Allah. Sehatkan badan ini, sehatkan jasad ini, waziyadatan fil ilmi, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan setiap pemahaman ilmu kepada kita, baik ilmu berkenaan dengan pengetahuan dunia dan ilmu yang berkaitan tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rezeki dan kita minta kepada Allah semoga dilimpahkan, dikaruniakan kepada kita keluarga kita rezeki yang berkah. Bukan rezeki yang banyak saja, tapi tidak diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Namun tetapi yang kita minta adalah rezeki yang melimpah, tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dia yang hakim. Lalu selesai kita berdoa tentang bagaimana cara beribadah dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kita meminta untuk dilimpahkan rezeki yang halal, thayyib, mubarakah, yang ilmu bermanfaat dan senantiasa bisa bertambah pemahaman kita mengenai Tuhan. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala segala waziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi muhawatan qabla al-maut, dan senantiasa bertaubat kepada Allah sebelum ajal dan hidup. Orang antara ini dari maut dan diberikan rahmat dalam menghadapi sakaratul maut. Ada orang yang terjadi hidup itu beriman kepada Allah, ya, tetapi mena'awudillah, ya, dengan ibadah yang dia lakukan ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang masih syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah yang mana dia melakukannya terkadang manusia melihatnya, termasuk kepada hal yang wajib. Tapi itu termasuk kata para ulama adalah orang dimana bapaknya dipuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia bertaubat kepada Allah dan mengucapkan astagfirullahaladzim tapi bisa saja. Tapi hatinya berniat hati untuk melakukan kesalahan dan dosa. Maka ini termasuk orang yang pun karena Allah yang pun dan dia lagi untuk melakukan kesalahan. Dan ini berasa kita di malam hari ini dan seterusnya tentang salat ini kemungkinan akan disebutkan dalam begitu juga dan begitu manfaat dalam salat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menterapkan salat yang baik dan benar dari takbiratul ihram dan sebelum takbiratul ihram dan sebelum takbiratul tawaf bagaimana tawaf sebelum berwudu ya. Allah Subhanahu wa taala telah kita mempersiapkan diri dan beristighfar kepada Allah, minta amal kepada Allah untuk mengangkat hadap, mengangkat segala dosa kita di waktu ini, maka berdoa kita ketika kita berwudu. Bila Rasul mengatakan ketika kita berwudu yang masuk dalam qadrul kifayah, maka keluarkan kesalahan dan dosa yang dari sampai ujung-ujung wudu. Maka dalam membaca mukanya maka keluarga atau diharuskan segala dosa-dosa ini dengan air yang membasuh
ridho dan seterusnya. Maka jangan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebuah semangat yang tentunya dalam kita beribadah, yang tentunya di setiap keberkahan hidup kita atau rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada makna yang sangat penting. Karena salat ini bagian daripada zikir kepada Allah, mengingat Allah, sehingga pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan takbir dan berkata menyerupu dan sujud dan seterusnya sampai dengan salamnya, maka dia bagian daripada zikir dan bagian daripada kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni dengan segala dosa, salah dan tidak benar. Maka di dalam surah Al-Quran yang di surah An-Nur ayat 10 sampai dengan 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat ويجعل لكم أنهارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Maka berkatakan kepada mereka, memohonlah ampun kepada Tuhanmu Allah. Jika Allah mengatakan kepada kaum atau kepada kita semua juga, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk astagfir, walaupun senantiasa meminta ampun kepada Allah. Sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun, tidak mudah berdoa. Ketika kita berdosa, salah, tidak, dan seterusnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk meminta ampun kepada-Nya. Dan salah satu cara ibadah itu adalah salat. Ya, karena sarananya itu adalah kita berikhlas dengan Allah. Sujud kita itu adalah paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pahala yang kita agungkan dalam hidup sehari-hari, ya, yang dikatakan oleh orang itu adalah mengkorbankan orang, ya, kalau orang sudah dikenal tidak ada sebabnya, ya pasti kita marah. Apalagi kepada yang presiden karya berani Noel atau berpaling kepada presiden atau jenderal sekali berjalan. Tapi dia tidak jenderal kepada bagian direktur presiden sekalipun, kata Rasulullah SAW, masuk masjid kepala yang diagungkan dalam kehidupan dunia ini terletak sejajar dengan mengaturkan Allah, membesarkan Allah. Maka sekalipun orang akan bisa mengatakan maka kita akan kepada Tuhanmu waktu alam semesta dan sesungguhnya Allah itu apa manfaat daripada istighfar minta kepada Allah? Ternyata di ayat yang ke-11 dan 12 Allah menyampaikan yursilis samaa'a 'alaykum midrara. Orang yang senantiasa meminta ampun kepada Allah beristighfar, menyadari kesalahannya dan kealpaannya dan bahwa dunia ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hartanya banyak, kedudukannya tinggi, pangkatnya dan seterusnya itu diagungkan oleh manusia dan permukaan bumi, maka orang yang karena meminta ampun merasa berdosa kecil itu pasti sama alaikum. Akan niscaya dia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepadanya yang mulia benar. Kepada siapa kaum negeri yang mana negeri kaum tersebut, ya masyarakat tersebut senantiasa mengingat Allah dan meminta ampun kepada Allah yang jadinya padang tandus dan jadinya tidak pernah ada hujan, tidak ada kehidupan, akan diturunkan hujan dari berkah Allah. Bukan hanya itu, di ayat yang ke-12 Allah menyampaikan bukan hanya hujan saja yang diturunkan, lalu disuburkan, karena lapang itu disuburkan, maka namanya atas permukaan bumi yang tetap ditinggal itu, maka tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan keberkahan berupa dan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam surah ini, wa yumdirukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat. Maka kami akan melimpahkan kepada orang yang senantiasa mengingat Allah dengan beristighfar, meminta ampun
keturunan. Maka di sini dalilnya orang yang sulit mendapatkan keturunan atau belum punya anak, maka ingat kepada Allah, makanya beristighfar, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ayat di surah ini, di ayat yang ke-10 Allah mengatakan, ayat ke-11 Allah mengatakan, Allah senantiasa beristighfar, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilimpahkan memiliki kemudian Allah. Karena ya, dari harta fisik yang zahir itu juga walaupun keturunan anak. Tidak begitu saja. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ya memberikan atau mengadakan atau menumbuhkan ya kebun-kebun segala macam itu dengan subur dan mengalirkan di bawahnya sungai-sungai. Maka di sini jangan Subhanahu wa Ta'ala itulah karena kita mendirikan sholat lillahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai pokok kita dan tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita beristighfar. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW akram beristighfar. Dalam siapa di antara umatku memperbanyak istighfar yang minta kepada Allah, bacaan Allah dalam kulli farjan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan atau menggantikan setiap ya kesulitannya dari masalahnya dan kesedihannya akan diganti dengan kebahagiaan, permasalahannya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Rasul kata Rasul ya, lalu Rasul mengatakan kulli fi'il makhraja. Dan begitu juga pelafalan dari setiap kesakitan dan kesulitannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak begitu juga orang bersyukur yang bulan tersebut. Ya, orang sama bersyukur tersebut. Orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah akan diberikan rezeki, akan rezekinya hari bulan tersebut daripada yang tidak disangka-sangka. Maka ini adalah daripada ya makna daripada salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menjalankan doa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu salat dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa mencegah daripada azab Allah. Orang yang tadinya akan diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi langsung biasa banyak orang yang tiba-tiba langsung meminta kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu melaksanakan kewajiban tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang sholat, zakat, dan seterusnya dan berzikir kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dalam surat Al-Anfal ayat 33. Maka Allah mengatakan, wa ma kana Allah, bagaimana mungkin Allah mu'adzibahum akan menghadap mereka sebab mereka yang orang yang belum istighfar, yang senantiasa di pagi hari, siang hari, malam hari mengingat Allah dengan beristighfar kepada Allah dan minta kepada Allah. Sehingga ya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Dia tidak akan menghadap atau ya membalas atau nantinya akan menyiksa orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada-Nya, meminta ampun kepada-Nya. Kenapa? Karena istighfar yang dzunub. Karena sesungguhnya orang yang beristighfar itu ya akan menghapus dosa dirinya. Tapi dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi wasabul azab. Sedangkan ya dosa itu penyebabnya diturunkan azab baik kepada seseorang ataupun sebagai sesuatu kepada kaum ataupun tujuh. Kalau kaum dan itu terbiasa dengan dosa, tidak ingat dengan Allah, juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati-hati akan cepat turunnya azab, turunnya alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau itu dan itu masih ingat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka azab itu akan diampuni
menyebutkan dan mengatakan yang di akhir tahunnya adalah dibuatkan beradab dan beradab. Maka dengan sendirinya rasa itu merupakan berkaitan dengan adab, sehingga adab itu pun akan sirna di atas permukaan bumi ini atau akan meninggalnya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ta'lim diberikan hasil doa ini, mari saya mengajak dua sendiri dengan jemaah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita mohon maaf ya untuk malas atau enggak mendatangi majlis kami ya, sedikit pun walaupun sebentar, tidak waktu yang tidak perlukan dengan majlis sampai Isya. Maka saat lagi apa namanya, jika mempunyai kesempatan ya, cukup umur ya, cukup sudah mungkin masa-masa SMP, SMA, kuliah, masih merasakan kangen dan seterusnya, cukup ya. Kalau kita sudah mendapati 50, 60, 70 sudah mendekati kepada masjid, musola, hadir kajian dan seterusnya, tilawah Quran, bawah Quran dan seterusnya. Maka ini menjadi perhatian dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sudah banyak menghadapi orang yang saudara-saudara kita masuk keluarga, orang baik kita ada sahabat kuno, tidak kenal dia, apa yang ibadah yang bagus seperti informasi ta'alum kita kepada Allah. Maka sudah sahabat ilmu. Ya, kita akan menghadapi orang kita Rimpangan diri, tugas pengalaman kita di ibadah itu ternyata ikhlas kalau belum, ya itu ternyata memang karena memang Rasulullah SAW itu dihadapkan dengan dua pilihan. Yang satu syaitan, yang satu lagi malaikat Allah. Yang mana kata syaitan itu di sana ujung-ujung yang mengganggu. Dan kalau kita kuat dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para malaikat Allah itu berdekat dan mendidik kita, walaupun ketika ini dibimbing oleh anak, dibimbing oleh keluarga kita dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu tidak terlalu amal itu yang bisa mengucapkan dan memperingat kalimat tauhid tersebut. Sehingga kesempatan yang sangat luar biasa ini ya sudah masuk ke 2003. Tentunya 2 bulan ke depan nanti kita akan masuk ke bulan Ramadan. Mungkin kita tidak merasakan kemarin baru selesai Ramadan, di Idul Adha, masih ingat kemarin masih membahas tentang bagaimana cara program yang baik, tentang bagaimana dan seterusnya. Sudah Ramadan lagi, dan besok Idul Adha lagi selesai itu, tidak terasa. Sehingga waktu ini yang berkurang terus dan seterusnya. Nah ini yang perlu kita mempersiapkan diri. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski ayat kita ditutup kepada Allah ya, karena ayat kita masih ditutup, maka kita tahu saja ayat kita berinteraksi dengan masyarakat, dengan teman kita, dengan keluarga, dengan tetangga dan seterusnya. Tapi kalau ayat kita sudah ditutup Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain, maka kita akan sengsara, menyesatkan. Maka itulah yang kita minta kepada Allah, jangan sampai ayat itu berbicara. Yang sampai ayat tidak terpisah. Allah yang mengetahui kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai salat ini, kita sudah bahas bagaimana itu dan salat yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya setiap hukum ya daripada salat ini para ulama sepakat ya, yang mana para ulama mengatakan orang yang meninggalkan salat itu hukum dengan kafir. Ya, jadi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dan melalaikan salat hukumnya kafir. Begitu juga dengan pendekatan yang ditulis di dalam sebuah kitab At-Tarikh Asy-Syafi'iyah, di kitab Asy-Syafi'i yang tentang bagaimana seperti menyebutkan bahwa Asy-Syafi'i dan Ahmad berdiskusi tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Kata Imam Syafi'i Ahmad, apakah menurut dia kafir orang yang meninggalkan salat itu? Maka Imam Ahmad mengatakan ya, orang yang dengan sengaja meninggalkan salat dia kafir. Maka Imam Syafi'i mengatakan jika ia kafir, bagaimana caranya dia masuk Islam lagi? Ya, kata Imam Ahmad mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syahadat lagi. Ya, kata orang yang lalai salat, tidak salat, ya, yang meninggalkan salat, bagaimana dia masuk Islam lagi? Maka kata Imam Ahmad itu suruh dia syahadat lagi mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imam Syafi'i mengatakan yang lain,
ia masih senantiasa mengucapkan kalimat itu. Ya, kalimat tauhid itu dia sudah terbiasa mengucapkan itu, masih mengucapkan, tapi dia nggak sholat doang gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dia nggak sholat. Ya, kata Imam Syafi'i seperti itu. Imam Ahmad mengatakan dia kembali menjadi muslim dengan mengerjakan sholat. Tapi Imam Syafi'i mengatakan salat orang takut tidak sah dan tidak ada yang mengatakan bahwa pertanda masuk Islam itu adalah dengan mengerjakan sholat. Jadi maknanya adalah orang yang sholat, ya, tapi dia kondisinya dia takut sesuatu itu tidak diterima sholatnya. Ya, jadi kalau dia masih mengerjakan sholat, ya, maka dia orang yang beriman kepada Allah. Tapi tatkala dia meninggalkan salat, kata Imam Syafi'i, tidak sah dan tidak ada yang mengatakan bahwa pertanda masuk Islam seseorang itu dengan mengerjakan salat tadi. Ya, jadi itu bahayanya tatkala kita meninggalkan salat. Maka Imam Ahmad juga menjawab, ya, dengan pernyataan daripada Imam Syafi'i. Jadi semua Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kedua ulama. Maka sehingga di sini para ulama menyampaikan bahwa orang yang meninggalkan salat secara berjamaah, secara pendapat para ulama yang lainnya, ya, itu telah kafir dan dijatuhi hukuman mati. Seperti itu. Nah, makanya sekarang kita yang sebelumnya bilang, maaf, banyak di antara saudara-saudara kita yang santai saja meninggalkan salat dengan tujuan apa? Evolusi, ya, bisa nanti dilakukan 2 tahun, maka bisa taubat, tidak bisa langsung bisa sholat dengan cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah atau dengan sholat Nabi selesai. Tidak seperti itu. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mendoakan sholat ini sebagaimana tentang kondisi seseorang yang tidak atau lalai dalam mengerjakan sholat itu luar biasa sempurna. Ya. Luar biasa yang disampaikan para ulama, dan begitu juga ada Allah Subhanahu wa taala, maka dihukum di hukuman. Maka di sini siapa saja, ya, yang diwajibkan di dalam mengerjakan salat tersebut, maka di sini salat itu wajib bagi orang yang berakal dan berbalik. Selama dia masih berakal, ya, maka dia hukumnya wajib mengerjakan salat. Maka sebenarnya salat yang 5 waktu itu hukumnya bukan wajib, dia aini, karena tidak ada dalil yang mengatakan boleh kalian tidak mengerjakan salat, ya, dalam kondisi usul atau dalam kondisi sakit, dalam kondisi tidak mampu untuk salat. Tidak ada dalil tertentu yang mengatakan itu. Ya. Yang ada itu adalah kata yang tidak mampu berdiri silakan duduk, tidak bisa duduk silakan berbaring dengan gerakan tangan, tidak bisa berbaring gerakan tangan cukup dengan kehitam mata. Kalau nggak bisa dengan penyimpan mata dalam hati saja, bayangin gerakannya tampil di mana atau bayangin dan seterusnya sampai meninggal dan disolatkan. Ya, tidak ada sholat ringan orang untuk tidak mengerjakan salat. Dalam zakat, dalam saum Ramadan. Kalau kita tidak mampu untuk puasa Ramadan, ya, kalau kita tidak mampu untuk berpuasa pada bulan Ramadan atau pulang kampung, misalnya mau puasa perjalanan, boleh tidak puasa. Tapi wajib menggantinya pada hari lain. Salat tidak ada istilahnya diganti pada hari lain. Perjalanan bisa dijamaah, bisa dipasar, dan mau dijamaah takdim atau bertakbir dan seterusnya. Sakit silakan semampunya gimana. Mau patah kaki silakan dulu, nggak bisa misalnya berdiri atau masih berbalik tetap salat. Nggak bisa berdiri, saya pun itu. Keadaannya sangat berbeda. Sehingga memang salat ini menjadi salat ini. Kemudian daripada tiap ulama yang dalam itu sudah menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW Subhanahu wa taala memberikan dari kenapa salat itu di fardu ain dan di ain. Maka di sini salat ini dia fardu ain, ya, karena setiap yang fardu ain itu pasti wajib. Tapi setiap yang wajib tentu fardu ain. Bisa dibedakan kan? Jadi yang fardu ain itu pasti dia wajib hukumnya. Salat yang hukumnya ain, maka setiap yang ain itu pasti wajib. Tapi yang wajib
yang betul-betul fardu ain. Sehingga orang melakukan puasa maupun kubur jauh bisa buka menyawal termasuk dengan membaca Quran dengan baik dan benar itu hukumnya fardu ain, bukan hanya sekadar wajib. Terlebih lagi dengan membaca Quran dengan baik dan benar, banyak orang yang lalai juga. Ya, banyak masyarakat kita akan berkata itu santai saja, yang baca Qurannya pas-pasan atau menyadar nggak bisa baca Quran, tapi dia begitu saja. Ya, justru itu ya Allah Subhanahu Wa Taala ya bisa dilukai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyadari bacaan kita belum benar, ya bacaan kita belum baik, atau nggak bisa baca Quran, tapi nggak mau belajar. Nah ini yang mendapatkan dosa. Berbeda dengan orang yang mau belajar Al-Quran, tapi dia semangat mau memperbaiki bacaannya, tak bisa kata Rasulullah SAW, dia mendapatkan dua orang itu. Walau dia tak tahu walau syakun di walau orang yang salah atau dia terkata di dalam baca Quran, tapi berusaha memperbaiki bacaannya dengan sekali belajar, kalau pada baginya dua masalah. Maka syaratnya adalah orang yang berakal dan itu juga dengan orang yang baik. Kalau Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, kalau Rasulullah SAW, Aisyah menceritakan tentang sabda Rasulullah SAW, rufi'al qalam an thalathatin, tidak ada beban taklif bagi 3 orang. Kata Rasul dari Aisyah. Ya, yang pertama, beban itu maksudnya adalah tidak dibebankan kewajiban bagi 3 orang. Siapa saja orang tersebut dalam menjalankan salat. Alim nabi hatta yastaqim. Ya, jadi tidak dibebankan dia tatkala dia salat, ya, karena tatkala kita tidur itu berakal banget. Nah ini dari kita. Maka kita berdoa tatkala tidur apa? Apa doanya? Di sini apa? Setelah tidur apa? Berdoa dan sebenarnya doa doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amat atau bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amat. Bukan orang yang benar ya. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amat atau bismillahirrahmanirrahim. Wa ahya. Jadi matikan sejenak dan hidupkan kembali. Jadi kita tidur kita mati sejati kita mati sejenak. Sehingga kalau kita bangun kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan setelah mati dari sejenak, yaitu tidur berlalu. Itu kita doa. Nah sehingga di sini Rasul mengatakan menufi al-qalam antara ketika naim hatta yastaqim. Ya tidak ada beban taklif bagi 3 orang yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah orang yang tidur hingga dia bangun kembali. Lalu yang kedua anis-sabti hatta yahtalimah. Ya, yang kedua itu tatkala masa anak-anak sampai dia menjadi balik. Tatkala anak-anak belum dibebankan kepadanya kewajiban salat. Ya, belum dibebankan kepadanya kewajiban sampai dia kan selalu. Lalu yang ketiga orang yang majnuni hatta yaqul. Orang yang ketiga ini adalah orang yang gila sampai dia menjadi sembuh atau tidak lagi gila. Nah, bisa digolongkan dari orang yang tidak salat, golongannya juga. Pertama dia sadar, tapi nanti dia menjadi gila, ya. Dan memang dia orang gila. Karena punya orang ini yang tidak diberikan kepada takdir ini. Yang pertama orang yang tadi dia bangun, anak kecil sampai dengan tadi, dia balik, baru dilakukan. Lalu orang yang majnun akan dia gila sampai dia sadar. Sehingga orang yang berakal inilah ya syaratnya orang yang diwajibkan untuk mengajarkan salat. Kalau dia misalnya tidak termasuk koma, katakan saya ini tertidur koma, tak maka tidak wajib bagi salat. Ya, tidak wajib bagi salat. Tapi kalau dia katakan patah semua tulangnya, kakinya bawa patah, diamputasi, tangannya misalnya patah dari belakang kiri kanan, ya. Terus di bagian pundaknya patah, tapi masih berakal, dia nyadar, dengar dia, masih makan,
ya Allah begini dan seterusnya. Dia hanya berbicara masih berbicara atau tidak berbicara tapi masih respon, maka tetap kewajiban bagi untuk melakukan salat. Kecuali dia mau ada tertidur dari kopi. Ya, maka orang kewajiban salat itu apa namanya tidak dibebankan. Nah ini dari konteks ini maka jemaah Subhanahu wa taala tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan salat ini menjadi hal yang wajib kita laksanakan dan tentunya menggugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa dalam salat kita lakukan Allah Subhanahu wa taala ya kita salat selesai. Kita selesai berdoa langsung keluar dari situ saja. Padahal sejatinya salat yang sebenarnya akan baru dimulai itu selesai kita salat. Bagaimana kita akan melakukan salat sehingga kita terjaga daripada perbuatan yang mana dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang salat selesai salatnya tapi selesai salat dia pada dasarnya tidak salat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena selesai salat dia masih melakukan hal-hal yang syirik, hal-hal yang bertentangan dari apa yang dia baca dalam salat. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang Allah? Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung yang Maha segala-galanya yang menguasai alam semesta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang meminta pertolongan. Tapi selesai sholat, masih kita meminta kepada selain Allah. Masih kita mengerjakan syirik, masih percaya kepada benda-benda yang mempunyai kekuatan baik dan seterusnya sampai meninggalkan kesyirikan. Ihdinas siratal mustaqim. Tentukan jalan yang lurus ya Allah. Kita berdoa, tapi ternyata masih kita berada pada jalan yang memurkai Allah. Maka terus melakukan hal-hal yang sunat, melakukan yang diharapkan Allah, memakan harta ini, memakan ini dan seterusnya. Nah sebenarnya sholat yang sebenarnya itu selesai kita salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah selesai itu, ya itu sebenarnya sholat yang kita terjaga dari perbuatan yang syirik. Disebutkan Allah berbuat salah dengan tinggi dan seterusnya, menghibah dan seterusnya. Karena di dalam salat itu ada semua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita supaya kita menjadi orang yang senantiasa terjaga daripada dosa yaitu kesyirikan, dosa yang berkaitan dengan muamalah dan lainnya. Maka di sinilah jawaban Subhanahu wa taala tentang bagaimana hakikat salat. Karena salat ini sangat penting. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita bahas tentang praktiknya dan sifat salat Rasulullah SAW. Bagaimana sifat salat Rasul dari tentang mempersiapkan salatnya, ya, dalam berbunyi takbirnya, dalam cara membaca surah Al-Fatihahnya, ya, bagaimana daripada gerakan-gerakan yang benar, yang sesuai dengan riwayat atau sesuai dengan kata-kata Rasulullah SAW yang dilakukan oleh para sahabat, yang dilihat oleh para sahabat, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka di sini ada sebuah riwayat yang mana luar biasa kebiasaan daripada Abu Umar radhiyallahu anhu. Maka Abu Umar kalau kata saya dari zaman Abdullah hamba Allah bin Umar, berarti anaknya siapa? Umar, anaknya Umar. Di sini Abdullah bin Umar adalah termasuk sahabat yang mana luar biasa di dalam dia beribadah kepada Allah. Dia bersolat kepada Allah Tuhannya. Terus beliau mengatakan, karena Umar yaqum al-laili wa yakun qiyam. Dia mengatakan, karena Umar yaqum al-laili wa yakun qiyam. Jadi Umar ini termasuk sahabat yang mengerjakan salat di malam hari, ya, wa yakun qiyam. Dan dia memperpanjang salatnya. Bacaan salatnya diperpanjang. Dibiasakan dirinya untuk mempanjangkan bacaan salat setiap salat yang lainnya. Lalu kita
itu istilah-istilah kata dia mulai فإذا جاء السحور apabila datang waktu sahur, ya, waktu sahur atau waktu di mana akan melaksanakan saum iman, saum Ramadan ataupun saum yang disunahkan. Waktu datang sahur itu kata para ulama, karena waktu sahur itu sepertiga malam, ya, kira-kira di jam 3 ataupun setengah 4 itu sepertiga malam. Ya, فإذا جاء السحر وقف عن القراءة. Maka Ibnu Umar kita kira datang waktu sahur, dia menghentikan baca Quran. Ya, dia menghentikan baca Quran. Apa itu istighfar? Lalu dia memperbanyak istighfar kepada Allah. Jadi ketika dia salat, memperpanjang bacaan salatnya, selesai salat tilawah, tapi datang waktu sahur, berhenti dalam bertilawah. Ya, dia memulai salatnya juga, ya, dalam mengambil duduk dengan baik, sikap dan mengangkat tangan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun dan memperbanyak istighfar. Maka di sini hakikatnya tentang bagaimana kita salat, tilawah Quran dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan itu salah satunya adalah salat. Biasanya kita mentadaburi kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita lihat, yaitu daripada gunung, kota, dan seterusnya, dari mana yang pernah kita secara khas, ya, bagaimana Bapak masih ingat di surat apa ya? Masih ingat? Masih ingat? Kalau itu masih ingat? Kalau itu masih diskusi ada ya? Ya, saya yang ingat, kalau tak masih ingat tak? Pada kemarin tilawahnya sudah ada? Nah, Mas, masih ingat? Lupa ya? Sudah tahu kemarin? Al-Qari'ah. Benar awalnya? Benar ya? Suratul Qari'ah. Ya, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yaqulu an-nasu kan faraqil mabdur. Wa taqulu al-jibalu kan ihdil manfus. Wa taqulu al-jibalu kan ihdil manfus. Jadi kita perlu kita kepada gunung, hutan, dan ada satu yang berharap lautan, yang ada di dalam atau berkegiatan dengan keluarga kita dengan liburan, ya, kita kembali membahas itu di dalam surat Al-Qari'ah. Allah menjadikan gunung-gunung itu berwarna-warni, ya, karena dalam tafsirannya watakunul jibalu kal-'ihnil manfush. Dan pada hari kiamat itu apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunung-gunung itu seperti apa? Seperti anai-anai, atau seperti bulu-bulu yang dihambar-hambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun juga lokal ini. Nah, kalimat ayat ini, ya, para ulama menafsirkan maknanya ada dua. Ya, yang pertama itu bulu, ya, yang kedua itu yang berwarna bulu yang berwarna-warni, yang tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata tatkala menciptakan bulu itu kalau warnanya hijau, berarti ada kandungan lokalnya, ya, kayak emas di dalamnya atau apa namanya yang lainnya. Tatkala dia berwarna ke arah warna hitam, maka kandungannya adalah batu bara dan seterusnya. Tatkala dia merah, maka kandungannya adalah apa namanya emas dan seterusnya. Maka di sini ternyata benar. Ketika kita perhatikan ada yang pun tandus, ada yang subur, ya, ada yang hitam-hitam, ada yang menanya dan seterusnya. Nah, kalau kita mengkadaburi itu dengan membaca satu ayat Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya, tidak lain dan seterusnya, oh, seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan bumi ini nanti, salah satunya dengan menabrakkan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang diterbang-terbangkan di ulang-ulangkan, yang mana gunung-gunung itu yang berwarna-warni. Maksudnya berwarna-warni itu bisa dengan kandungannya. Maka di sini bagaimana kita apa namanya mentadaburi daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukannya. Sama dengan kata kita syar'i al-bawah, ya, kata kita berjurat di pantai. Dan kalau kita di sisi pantai, ya, kita tadi masih besar, menjadi orang. Tapi coba kita nyawa satu pertama, langsung ke tengahnya,
sampai benar-benar tidak kelihatan jalanan, dan tidak bisa bertadabur. Seperti itu kita melihat kita, tidak ada orang kering karena semuanya ada dan daukan, ya seperti itu. Ya. Nah, kalau memang ada orang bisa kita jatuh terluput dan meninggal, tidak ada yang menolong. Maka sedikit-sedikit kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini jangan Subhanahu wa Ta'ala dari kalau kita bertadabur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan salat, ya, menunaikan daripada fardu ain kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini menjadi hal yang harus kita perhatikan. Tidak boleh lagi kita melalaikan, tidak boleh lagi kita menganggap ini menjadi hal yang baik. Maka kami supaya disebutkan dari ayat yang dari pakainya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mulu auladakum bis-shalah." Perintahkan kepada anakmu untuk melaksanakan memberikan salat. Bahwa adalah usaha dari sisi kata Rasulullah SAW adalah sab'i sinin. Karena perintahkan kepada mereka tatkala masih berusia 7 tahun. Wajibun 'alaiha. Maka boleh kamu pukul mereka tatkala kapan wahum abna'u syirk. Tatkala anakmu itu menginjak usia 10 tahun. Ya, pokoknya dengan cara mendidik, tidak sampai melukai atau sampai mencederai atau sampai membuat anak trauma. Karena Islam itu juga mengajarkan tentang bagaimana kasih sayang kepada yang kecil dan menghormati Islam. Bahwa itu berikan mungkin mawajib. Nah, ini diteraskan lagi, ya. Jadi kata Rasulullah SAW, tetap pisahkan tempat tidur mereka tatkala mereka sudah balik. Jadi ada pandangan yang harus kita lakukan. Mulu auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Ya, suruhlah anak-anak kalian mengajarkan salat jika mereka telah berusia 7 tahun. Apa maknanya? Mohon maaf, kalau bapak-bapak sekarang mungkin dulu sempat lalai, tidak mengingatkan anak dari kecil, terus sejak 7 tahun, sudah lihat ya bagaimana dahsyatnya kandungan dari ini. Kita mungkin dulu santai misalnya, kita kasih apa masalah, apa tadi mungkin yang apa yang dibiasakan di masjid dan sekolah. Nah sekarang mohon maaf bapak yang sudah anaknya yang sudah dewasa, yang sudah lepas balik, yang haid, yang sudah menjibas, yang sudah dan seterusnya kelas SMP, SMA, itu bisa merasakan. Sekarang disebut melawan. Iya katanya. Tapi kita tidak tahu itu sholatnya. Ya, tatkala masih sholat masih megang HP. Selesai kita dari masjid, sudah sholat mas, sudah sholat, sudah sholat, kakak sudah sholat, sudah ayah. Tapi masih duduk masih HP yang dia pegang masih dan seterusnya. Ini hati-hati. Kita harus tetap sholat. Walaupun dahulu. Maka Rasul mengatakan ibu alaiha wa abna'u syirk. Walaupun kalian pun mereka berjalan karena melaksanakan sholat, menentang perintahmu perjalanan sudah hingga 10 tahun. Apa adalah 10 tahun itu? Secara untuk umur anak kita 0 sampai dengan 7 tidak terbawa pendidikan atau tidak dalam konteks bagaimana masa anak 0 tahun sampai dengan umur 9 tahun itu masa mas-masnya anak. Tatkala dia 0 tahun sampai dengan dia kelas 4, 5 SD. Sampai mungkin tidaknya anak 9 tahun 10 tahun yaitu anak perempuan itu sudah banyak yang SD. Jadi kalau yang laki-laki biasanya masuk 11 tahun itu masa emasnya. Masa dia gampang untuk mendengar, melihat apa yang dia lihat, dia contoh. Apa yang dia dengar pasti dia bisa ucapkan. Maka di sini Rasul mengatakan terakhir wafar itu mereka mungkin wajib. Ya, kalau sudah dia balik, kalau dia sudah mulai bisa di atas 10 tahun dia sudah mulai kelihatan balik 10 tahun, di masa 10 tahun, 9 tahun dan seterusnya, bisa dia sudah mulai membedakan mana yang baik, mana yang buruk dan seterusnya, bisa menentukan mereka antara anak laki dan perempuan dan dengan kita. Ya, dengan kita kedua orang tuanya. Anda bahaya, mohon maaf kalau bapak misalnya sudah masuk malam Jumat, katanya sudah Jumat atau subuhnya, kelihatan oleh anak atau dia sama maaf itu dengan istri
disinilah agama, disinilah fikih yang berbicara. Hati-hati, apalagi anak yang sudah balik, yang sudah haid, yang sudah dia usia laki-laki di SMP kelas 3 kelas 2, yang sudah di 13-an dari SMA, itu memang sudah harus terpisah kamarnya sampai di dan seterusnya baik dengan saudaranya, begitu juga dengan ibu dan bapaknya. Ya, jangan sampai bercampur. Maka di sinilah yang penting kalau Subhanahu wa taala dulu, yang Allah Subhanahu wa taala kita tegas, bukan keras. Di masa belajar kecil itu bertumbuh tahun sampai 10 tahun, tapi karena jiwa atau tidak masa kuliah, ya dia merantau sudah ada, mohon maaf, mukanya muka mama dan bapaknya itu lagi tidak melakukan sholat, berbaring dia hubungannya kepada Allah sudah biasa. Waktu ada, waktu sholat dan seterusnya sudah terbiasa. Tapi kalau sejak kecil mengenal bilangan jahil, alhamdulillah masih bisa memenuhi. Siapa yang menjamin umur bapak dan ibu itu? Ada. Siapa yang menjamin mana hijrah kita itu disempurnakan atau hidayah itu akan dijemput secara kita? Anak-anak kita masih bisa mengenal itu. Nah itulah maksudnya. Maka ini yang namanya dalam kesempatan ini bagaimana pentingnya kita membiasakan anak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan masalahnya seperti insyaallah. Baik, insyaallah Subhanahu wa taala dalam ada sesuatu lagi positif yang kita daripada tafsir pulau kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, berikan kemudahan kepada kita berbuat dan waktu itu bisa senantiasa bagi kajian dimanapun dan kapan. Untuk berdoa, mohon maaf apabila ada kesalahan kebodohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pekan yang kemarin kita sudah membahas tentang bacaan di surat Al-Qari'ah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qari'ah itu memberikan penjelasan bahwa bagaimana kondisi seseorang tatkala Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dunia ini, dan selebihnya tatkala Allah Subhanahu wa taala mengucapkan al-qari'ah al-qari'ah wa ma adraka al-qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthur wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, tatkala di ayat yang dua terakhir dan terakhir Allah Subhanahu wa taala ummuhu hawiyah, jadi orang-orang yang nantinya dimasukkan ke dalam neraka hawiyah itu, dan Allah bertanya wa ma adraka ma hiya, tentang apa neraka hawiyah itu. Dan para ulama menjelaskan neraka hawiyah itu adalah neraka di mana orang-orang yang dimasukkan ke dalamnya itu bukan dimasukkan begitu saja, akan tetapi para ulama menafsirkan ayat ini hawiyah itu maksudnya adalah neraka yang mana kepalanya dulu yang dicontorkan di belakang. Jadi kepalanya yang dicontorkan dan dimasukkan ke dalam neraka, berarti kakinya di atas. Lalu dengan kecepatan yang luar biasa, ya, warna aurata lahiyah. Nah, itu yang paling ringan, yang paling sangat ringan. Akan tetapi ada penghuni neraka mengatakan ini yang paling berat. Dia tidak mengetahui pada sisa yang paling ringan di dalam. Maka di sini jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala, tadi kita bagaimana kewajiban tentang salat ini, sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang tidak melakukan salat dengan sengaja atau menalihkan salatnya dengan sengaja meninggalkan salat, maka para ulama melihat mengatakan maka dia sesungguhnya telah kafir. Maka hukumannya adalah hukuman bahkan hukuman mati. Dan cara dia beriman mengaku Islam, lahir dari rahim seorang ibu yang iman atau Islam, lalu dia menalihkan salat, tidak mau salat, atau dia tidak menjalankan salat itu, maka dia kafir. Dan maka disinilah Rasulullah SAW sampai menekankan kepada kita hadis yang kita baca tadi, muru auladakum bis-salat, maka perintahkan kepada anak-anak kalian untuk
mengerjakan salat wa abna'u sinin tatkala mereka berumur 7 tahun. Maka pada 7 tahun tadi kita sudah jelaskan, dan itu masa mereka, apa yang mereka lihat, mereka dengar, apa yang mereka lakukan, itu biasanya mencontoh daripada apa yang dia biasa lihat, terutama daripada lingkungan keluarga ibu dan bapaknya. Kalau berhukum alaiha, maka boleh kalian memukul mereka tatkala tidak mau sholat. Tatkala kita perintahkan dia sholat dan tidak mau melawan. Wahum abna'u isyrin, tatkala mereka umur 10 tahun. 10 tahun tatkala dia enggan, boleh dipukul. Tapi dengan memukul dengan cara mendidik, tidak sampai melukai, tidak sampai mencederai. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan tempat tidur mereka tatkala sudah mulai balik antara laki dan perempuan, begitu juga pisahkan dengan kita sebagai orang tua. Maka disinilah ya firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan salat ini dan tentunya melalui contoh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka tadi di rakaat pertama di surat Al-Isya kita membacakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pelajaran menetapkan keimanan kepada kita. Lalu setelah keimanan itu kita rebut, maka tidak sepanjang-panjang dan Allah itu membiarkan kita hamba beriman dan seterusnya. Dan bahkan iblis ya, di dalam qaul perkataannya itu yang masyhur, yang sangat terkenal di kalangan orang-orang yang menuntut ilmu, apa kata iblis? Ya Allah ya Rabb, aku bersumpah dengan zatmu padanya, dengan zatmu yang maha tinggi dan aku muliakan, selama nafas, selama hayat ini masih engkau berikan di dalam tubuhku, aku pasti akan mengganggu hambamu. Maka Allah kembali lagi menjawab, wahai iblis, bila aku bersumpah dengan zatku yang sangat tinggi dan mulia, maka selama mereka hamba ini datang kepadaku dan bertaubat, beristighfar, minta ampun kepada maka Allah akan mengampuni. Jadi perkataan iblis dan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga selama iblis itu masih ada, maka para syaitan dan para tentaranya itu akan senantiasa mengganggu. Maka syaitan itu pun tidak berterserah daripada iblis ya, itu akan senantiasa mengganggu daripada anak cucu Adam, keturunan Adam. Maka di dalam rakaat pertama kalau kita membaca dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan memberikan pemahaman sebagian tadabburinya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Melakukan salat dan bersabar atas salat kita. Wala taqulu liman yaqulu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim. Jadi jangan kalian benar kalau orang-orang yang berada di jalan Allah, orang-orang yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala lalu dia wafat, dia meninggal atau meninggalkan dunia ini, dunia mereka itu bukan meninggal. Karena dengan para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Maliki, Imam Hanbali dan seterusnya, memang jasadnya sudah meninggal, tapi namanya karya-karyanya hidup, dan itu yang dipakai. Begitu juga dengan para ulama, para guru, para kiai kita, para asatidz, para tabib dan seterusnya, memang jasadnya sudah meninggal. Tapi harum namanya, kebaikannya, solehnya, bagaimana yang apa keimanan yang diberikan, maka itu sebetulnya hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim. Maksudnya mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita sudah berada di dunia ini dan kita sudah meninggalkan dunia ini, ya mungkin kita mempunyai pangkat jabatan dan seterusnya, masih kekayaan dan seterusnya, tapi pas meninggal mati itu pasti saya akan sehingga kalau sudah meninggal sudah selesai, nggak ada urusan lagi, tidak urusan kita dengan Allah mempertanggungjawabkan bagaimana perbuatan kita semasa hidup. Baik, kepada Subhanahu wa taala, kita melanjutkan tilawah yang kemarin di surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah yang biasa pada tilawah yang sehari-hari kita dalam yang kita gunakan dalam salat, dan ini yang perlu kita perbaiki dan bisa sama-sama kita pelajari dan tadabburi ayat insyaallah. Kita lihat di surat Al-Zalzalah sudah, surat Al-Fatihah sudah, surat Al-Takatsur sudah, Al-Haqqul Takatsur sudah belum ya? Kita lihat surat Al-Takatsur dan insyaallah
depan kita membahas sedikit asbab nuzulnya, berikutnya sedikit dari tadabbur ayat. Insyaallah di hari malam ini kita praktikkan dulu bacaan mana kesalahan yang biasa terjadi di tengah masyarakat. Kesalahan-kesalahan ini secara umum yang terjadi dan biasakan dilawan di tengah masyarakat sendiri. Baik, ayat yang pertama, al-hakumut takatsur. Nah, ini biasa masyarakat ya terjadi kesalahan di tengah masyarakat itu hak berubah menjadi hak. Al-hakumut takatsur. Al-hak, hak kecil, salah. Yang benar itu hak besar. Al-hakumut takatsur. Lalu yang terakhir yang tak, bukan sa. Al-hakumut takatsur, salah. Bisin, salah. Yang benar tak, ini benar dengan benar di depan, atas dan bawah. Lalu kesalahan yang kedua, ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Sering salah terjadi zal dibaca zal, ya, membacanya hatta zur, hatta zadilu, salah. Yang benar zazizu, ya, sama dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zal zul zai. Dan di sini pakai ini zai. Hatta zurtumul maqabir. Jadi pakainya zai. Lalu berikutnya di ayat yang ketiga, sering terjadi kesalahan dan kekeliruan di tengah masyarakat membaca kalla sawfa ta'lamun. Ta'lamun berubah menjadi ta'lamun. Hamzah. Kalla sawfa ta'lamun. Itu salah. Kesalahannya dari sampai berubah ain menjadi hamzah. Kalla sawfa ta'lamun. Salah. Yang benar kalla sawfa ta'lamun. Jadi itu yang benar. Bil ain bukan bil hamzah. Baik. Selanjutnya kita lihat di ayat yang Thumma kalla sawfa ta'lamun. Sama ta'lamun, ya, ain bukan hamzah. Jangan dibaca ta'lamun. Sabi ini Pak ya. Sabi apa namanya? Dikonsumsi dengan diambil. Sudah apa namanya? Jenisnya bebas. Sambil makan, sambil ngaji. Dan kita lihat di ayat keempat. Saya ulang. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma dimnya kalla, lamnya enggak boleh ditahan. Jangan membaca thumma salah. Karena lam bukan ditahan. Dimnya saja ditahan. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Lalu yang ayat kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan ilmal yakin. Yakin salah. Bukan kaf, tapi pakai qaf. Yaqin. Ya, sama dengan baca suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, jangan mustaqim. Dan juga jangan mustaqim. Kalau mustaqim itu kelebihan. Ya. Jangan kelebihan juga kalau lebay. Ya. Jadi kalau kelebihan dalam membaca yang sama, nanti maksudnya apa namanya? Darinya huruf qaf yang tadinya musyiddah, dia jahar, tapi tatkala dia kasrah, dia baris bawah, ya, itu syiddahnya itu berkurang. Tidak sama tatkala dia dhammah dan fathah. Sama dengan qul huwallahu ahad, qaf dhammah syiddah. Berbeda tatkala dia kasrah, itu berkurang syiddahnya, tapi tidak sampai hamas. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Tidak qim, tidak qim. Nah, sama di sini juga. Ya, di ayat yang kelima, kalla law ta'lamun
'ainal yaqin. Yakin bukan yaqin. Yaqin bukan. Nah, itu kalau dalam yaqin tidak. Yaqin. Tasdid kita ya, jahar kita. Jadi itu jangan hati-hati dalam pemberian. Lalu yang keenam, yatarawunnal jahim. Nah, hati-hati di sini. Ini yang banyak salah. Yakin. Ya, yang banyak salah di sini la tarawunna. La tarawunna. Hati-hati. La tarawunna banyak yang baca. Atau sama saja. La tarawunnal jahim. Tidak. Wow. La tarawunna. Karena wa wi mu. La tarawunna. Yang benar. Ya. Jadi wawunya benar-benar ditomahkan dan tidak berubah, hati-hati tidak berubah menjadi hamzah juga. La tarawunnal jahim. Salah kata. Atau mengambang la tarawunna. Nah, la tarawunnal jahim. Ya. La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunna. Thumma la tarawunna. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن. Nah, di sini pakai hamzah. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Rawannya di izhar halqi, ya terakhir yang ke-8 menjadi qalqalah. Ya, contohnya yang salah. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Salah. Yang tepat ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ya, jadi insyaallah nanti kita sama-sama perhatikan dan catatan di setiap ayatnya. Jadi nanti setiap saya sampaikan, kalau ada diperhatikan dan nanti dicatat atau diingat ya. Yang banyak rawan di sini memang di surat Al-Kafir ini adalah di ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7 ya. Di huruf waw. Ya, saya kira kalau yang lain insyaallah kalau biasanya ain dan hamzah ya. Tapi di sini yang rawan itu di waw ini. La tarawunna. Adalah harus diwawukan bu. Sama-sama wa wi bu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. Jangan membaca ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. Maka kalau kita takbir atau takbir beribadah, Allahu Akbar, bukan Allah, bukan Allahu Akbar, salah. Allahu Akbar. Ingat, takbir beribadah itu adalah rukun dari sholat, sahnya sholat. Jadi kalau kita tidak takbir atau mohon maaf tidak
serius di dalam bertakbir, memulai itu tadi, maka bisa saja na'udzubillah salat itu tidak karena rukun sahnya salat. Yang sama dengan salatul Fatihah, tatkala lupa atau sengaja atau tidak sengaja tidak membaca salatul Fatihah, sama halnya juga salat atau tidak diterima salat. Jadi Allahu Akbar. Allah bukan Allah, bukan Allah. Nah, sama dengan di sini. Al-ha beda. Al-haakumut takatsur, la, bukan. Al-haakumut takatsur. Sama-sama. Al-haakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Oh, masuk ke dalam dan ditahadid. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma'idin 'anil na'im. Thumma latus'alunna yawma'idin 'anil na'im. Dua aja ya, yang lain di dua didengarkan ya. Dari ta'awud dan al-tasbih. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Terjemah lagi. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Terus lanjut. Hatta yurtumul maqabir. Bawah zaid. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Terus. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Hamas bin Hamam. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Bilang kata. Latarawunnal jahim. Masalah. 1, 2, 3. Latarawunnal jahim. Terus lanjut. Cuma. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma'idin 'anil na'im. Berarti di ayat 8 hanya ditahan tidak panjang. Thumma latus'alun. Sama-sama. Summa latus'alunna yawma'idin 'anil
silakan. Nah ini nggak apa-apa, ada 2, 4, 5 orang Febri dari 5 orang. Ya kita Borongnya saya. ya. Jadi semua sampai Ini kan. nah Pak Lena silakan beri ta'awud dan basmalah. Kami kan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Jadi tadi terlewat catatan di ayat 1 dan 2 ada sebagian membaca ya alhaakumut takatsur dibacakan turunnya salah hatta zurtumul maqabir salah. Nah, tidak ada ya di sana ya langsung ke poin alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir bir biasa jangan bir ya. Kalau bir nanti, no bir ya. Ya, beda bir kita ya. Hatta zurtumul maqabir. Sekali lagi ulang alha 1, 2, 3. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Bacakan kalla sawfa ta'lamun. Ulang. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Bacakan ayatnya dan tempatnya baru baca sumakala. Ulang sumakala. Ya sumakala 1, 2, 3. Summa kalla sawfa ta'lamun. Terus. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Terus. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Terus. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bentar, silakan. Wah, ini masnya sebelah mana? Oh iya. Mangga. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Maksud tama'in kalla sawfa ta'lamun. Coba. Kalla sawfa Ya, ta'lamun. terus. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Jahim. Sekali lagi kata. Latarawunnal jahim. Terus. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Latarawunnaha dengan tasdid dengan mim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Terus. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im.
Ta'awud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Insyaallah ya Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk di surat Al-Fatihah. Nah ini dengan masyarakat masih catatan yang perlu kita perbaiki. Yang pertama di ayat yang ke-6 sampai dengan 10. Begitu juga di ayat ke-1 dari 2 itu jangan sampai panjang ya. Ya, at-takatsur hatta zurtumul maqabir ya. Itu hanya al-misal dan surat ya. Al-qari'ah. Jangan al-qari'ah. Al-qari'ah. Salah. Ya, karena di sana tidak ada tanda mad atau panjang. Yang benar terbaik al-qari'ah. Al-qari'ah. Tidak dipanjangkan panjangkan. Baik, insyaallah ada yang ditanyakan tadi dari awal kajian atau ngomong? Ngomong. Ada? Ada? Ya, ada dua gunnah di sini, gunnah nun musyaddadah dengan gunnah mim musyaddadah. Kalau mim bertasydid, gunnah mim musyaddadah. Thumma itu gunnah mim musyaddadah. Kalau anna la tarawunna gunnah nun musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Jadi tidak ada gunnah lam. Makanya kalau lam tasydid, ba tasydid tidak boleh ditahan karena tidak ada pembacaan gunnah ba musyaddadah, gunnah lam musyaddadah. Ada nun dengan mim al musyaddadah. Kalau gunnah, kalau mim dan nun berarti apa namanya? Kalau orang dengan Gunnah. Kalau tadi kalau selain nun dan mim berarti bukan gunnah. bukan Lalu apa namanya permintaan itu? tasydidkan. Apa? Dia tasydidkan. Kalla Nah, dua atau nabar itu sebenarnya. ya, jadi kalau untuk apa namanya selain daripada nun dengan mim, nah itu hanya penyempurnaan daripada huruf. Kalau kita membaca kalla dan kalla jadi tasydid saja. Kemarin kita pernah bahas tasydid itu adalah dua huruf yang sama. Jadi itu bisa tukar. Yang pertama berharokat sukun, yang kedua berharokat sesuai dengan harokat. Kalla lamnya dua. Kalla lam pertama sukun, yang kedua berharokat. Maka kalau kita mentasydidkan itu jangan sampai apa namanya terbisa sebagai kopalah, tidak sempurna mentasydidkan atau memasukkan. Hakikatnya kalau di beberapa buku tadi dikatakan al-idgham, bisa dikatakan idgham karena dia memasukkan huruf yang pertama huruf yang kedua. Contoh di ayat yang ke-4 di surat Al-Qari'ah. Yauma yakununna nunna itu terlewat, alif dengan lam tidak terbaca.
Jadi makanya idgham nun yang pertama masuk ke nun yang kedua. Begitu juga seterusnya dari setiap ada huruf. Baik, seperti itu kita tentukan. Pekan depan kita bahas hukum tajwidnya dengan asbabun nuzul dan tafsirnya. Begitu juga tadabbur ayat, insyaallah. Kita coba sama-sama membaca alhamdulillah dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim